Oke, selanjutnya langsung ke materi saja. Untuk materi pertemanan tadi saya ulas kembali, yaitu ada di 3 diagram ya. Diagram class diagram, kemudian komponen diagram, dan deployment diagram. Oke, saya langsung ke materi saja. Oke, ya materi pertemanan. Oke, kelas diagram. Kelas diagram di sini adalah nanti berfungsi untuk menghubungkan
relasi atau asosiasi antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Jadi relasi ini bisa lebih dari satu diagram ya. Lebih dari satu kelas. Jadi misalnya di sini satu kelas bisa berelasi 2 kelas atau lebih. Nah, ini kelas diagram. Nah, kelas diagram ini nanti mempunyai properti ya. Properti ini adalah identitas. Seperti kalian adalah kalian mahasiswa ya, sebagai objek mahasiswa. Nah, itu tentunya mempunyai properti. Begitu juga dengan objek kelas diagram. Jadi objek kelas diagram ini nanti mempunyai properti atau identitas atau ciri-ciri. Oke, yang dikenal dengan properti ya. Nah, di sini nanti ada 3 bagian atau 3 properti yang dimiliki oleh objek dalam diagram kelas. Yang pertama adalah nama kelas. Ini ya, nama kelas. Jadi si objek ini punya nama. Misalnya objek buku. Nah, buku ini nama kelasnya itu adalah nanti adalah buku. Kemudian yang kedua, atribut. Atribut di sini adalah ciri-ciri dari buku. Buku ini punya apa? Punya nomor ISBN ya. Kemudian judul buku, penerbit, pengarang, halaman. Ya, itu ciri-ciri buku. Kemudian yang ketiga adalah metode atau operation atau behavior atau tingkah laku dari objek. Jadi objek ini punya tingkah laku. Nah, jikalau tadi buku tingkah lakunya apa? Bisa dibuka, bisa ditutup ya. Itu buku. Nah, saya contohkan lagi di sini objek yang bergerak. Tadi kan objek benda mati ya, buku ya. Nah, ini objek yang bergerak. Misalnya kalian manusia, mahasiswa. Di sini mahasiswa, nama kelasnya di sini nanti mahasiswa, kemudian atributnya apa? Ada NIM, kemudian nama, kemudian alamat, email, nomor telepon, dan lain-lain. Ini atribut. Kemudian metodenya apa? Metodenya di sini adalah mahasiswa bisa menangis, tertawa, marah, sedih, berjalan, berlari, dan lain-lain. Itu metodenya. Terus kalau objek abstrak. Nah, objek abstrak ini kaitannya dengan sistem yang akan kalian buat nanti. Contohnya program penjualan. Di sini misalnya katakanlah form barang ya. Nah, form barang, nah di sini ketika dibuat kelasnya, nah di sini ketika dibuat kelasnya, saya contohkan begini. Tadi contohnya adalah penjualan ya, program penjualan, di mana salah satu objeknya atau kelasnya ada barang. Ada kelas barang. Nah, di sini dibuat, nah katakanlah ini adalah, nah ini dinamakan ya. Tadi kan form barang, berarti di sini oke. Nah, di sini nanti ada ID barang, nama, jumlah, itu untuk ID-nya atau atributnya ya. Atributnya itu terdiri dari ID barang, nama, kemudian jumlah atau quantity, stok, bisa juga ditambahkan. Kemudian operasinya apa? Operasinya di sini bisa ditambah, bisa diedit, bisa dihapus, bisa disimpan. Nah, saya contohkan contoh lain, misalnya supplier. Ini kan barang ya, atau customer. Nah, di sini misalnya customer, form customer.
Ini kaitannya dengan program yang akan kalian buat. Oke, di sini buat atributnya dulu, customer. Atributnya apa saja? Nah, di sini tentunya ada ID customer ya. Kemudian nama customer. Kemudian nama alamat customer. Alamat saja. Nah, dan lain-lain ya. Nanti bisa kalian tambahkan sendiri. Nah, ini untuk atributnya ada ID, nama, alamat. Kemudian operasinya apa? Operasinya di sini nanti misalnya di sini bisa ditambahkan customernya. Ini kan customer banyak ya. Dalam sehari berapa misalnya. Terus kemudian bisa diedit. Jadi kalau misalnya customernya pindah alamat kan harus diedit ya. Nah, kemudian bisa dihapus. Nah, dihapus ini ketika customernya sudah nggak beli lagi di toko kalian, jadi nggak beli online lagi. Berarti ini di sini kan harus dihapus datanya untuk perawatan dari database-nya ya. Kemudian bisa setelah dilakukan bisa ditambahkan, diedit, dihapus, disimpan. Nah, ini ya contoh dari kelas atau objek abstrak yang kaitannya nanti yang akan kalian buat. Jadi sebenarnya objek itu ada objek nyata, ada objek abstrak. Objek nyata itu dibagi menjadi dua, objek benda mati, objek benda hidup. Benda mati tadi contohnya buku, meja, kursi, dan lain-lain. Nah, kalau benda hidup tadi contohnya kalian, mahasiswa. Nah, terus kemudian yang kedua adalah objek abstrak. Objek abstrak ini nggak bisa dipegang, tapi bisa dilihat secara visual. Nah, ini contohnya seperti ini, customer. Nah, ada ID customer, nama customer, alamat, dan lain-lain. Bisa dipahami ya? Oke, kita kembali ke materi. Oke, atributnya sudah, berarti selanjutnya adalah oke, untuk atribut di sini nanti ada yang menandakan ya. Di sini ada publish, plus, private, main, dan protected. Nah, tadi yang otomatis yang sudah saya contohkan itu biasanya sesuai dengan toolsnya. Yang tadi kan ada operation dan atribut ya. Itu ada untuk public, plus, kemudian untuk private, strip. Nah, kemudian selanjutnya adalah multiplicity. Jadi multiplicity di sini adalah jumlah transaksi yang dilakukan antara objek satu dengan objek lainnya. Jadi berapa relasi, berapa transaksi yang dilakukan antara objek satu dengan objek lainnya. Katakanlah kalau di dalam diagram IRT adalah cardinality ya. Pernah dengar ya? Masih ingat ya? Oke. Nah, itu di sini kalau di kelas diagram namanya multiplicity. Nah, ini nanti bisa menggunakan angka. Di sini pembacaannya misalnya satu atau banyak. Satu atau tidak sama sekali. Nah, ini 0 tidak sama sekali atau 1. Jadi pembacanya titik-titik ini adalah 1. Atau 1 atau banyak. Bintang ini menunjukkan banyak tak terhingga. Kalau banyaknya misalnya 2, 3, nah itu ditulis aja. Tapi kalau banyaknya banyak sekali 100, 1000, 200, itu menggunakan bintang nanti ya. Bisa dipahami ya penggunaannya ya. Jadi jangan asal-asalan. Oke. Nah, ini untuk simbol-simbolnya. Yang pertama ada relasi asosiasi. Ini yang mutlak digunakan. Jadi bentuknya garis lurus seperti ini. Kemudian asosiasi pasif. Jadi nanti ada tanda panah seperti ini. Kemudian generalisasi. Jadi nanti ada pewarisan sifat ya, generalisasi. Pewarisan sifat dari
dari umum ke khusus atau dari superclass ke subclass. Kemudian dependensi, di sini nanti menunjukkan hubungan ketergantungan antara objek satu dengan objek lainnya. Kemudian agregasi, agregasi ini nanti sama hubungan ketergantungan antara objek satu dengan objek lainnya. Nah, kemudian contohnya, oke, saya contohkan contohnya untuk kelas diagram. Oke, contoh di sini yang pertama adalah penjualan makanan dan minuman ringan. Nah, ini nanti kalau dibuat seperti ini, jadi nanti ada pegawai departemen. Nah, ini tadi penggunaan composite ya atau aggregation. Nah, di sini transaksi ini bagian dari departemen. Jadi cara membacanya gimana? Satu pegawai diasosiasikan ke kelas pegawai diasosiasikan ke departemen. Nah, departemen ini adalah bagian dari transaksi ini adalah bagian dari departemen. Nah, kemudian pelanggan ini nanti berelasi dengan transaksi. Nah, transaksinya apa ya? Pembelian ya, makanan dan minuman. Kemudian produk di sini nanti ada dia generalisasi dengan perlengkapan, minuman, dan makanan. Jadi produk ini adalah umum, sifat umumnya. Kemudian sifat khususnya ada minuman, makanan, dan perlengkapan. Bisa dipahami ya? Oke, contoh lainnya. Ini saya contohkan toko online, toko Lazada ya. Kalian ini udah langganan Lazada. Nah, di sini kalau dibuat diagramnya, dibuat diagram kelas diagramnya, di sini satu customer atau banyak customer ini melakukan pemesanan tidak sama sekali atau banyak pemesanan yang dilakukan. Jadi satu customer itu dalam sehari atau banyak customer itu bisa melakukan pembelian atau banyak pembelian. Nah, kemudian order ini nanti berelasi ke order detail. Nah, order detail ini nanti isinya ada apa? Ada barang. Nah, barang ini merupakan bagian dari kategori. Jadi satu kategori itu terdiri dari banyak barang. Nah, kemudian untuk order di sini nanti berelasi atau berasosiasi dengan pembayaran. Nah, pembayaran ini generalisasi. Jadi sifat umumnya pembayaran. Di sini pembayarannya bisa tunai, kartu kredit, kemudian kredit card. Oke. Selanjutnya nah, ini sistem akademik. Nah, misalnya di sini untuk sistem akademik, ini guru berelasi dengan jadwal, dengan nilai. Kemudian nanti siswa berelasi dengan pelajaran, dengan rapot, dengan nilai, dengan guru, dengan jadwal, dengan ruang. Jadi di sini kesimpulannya memungkinkan satu kelas atau objek ini bisa berelasi lebih dari satu kelas atau satu objek. Itu ya. Oke, selanjutnya diagram yang kedua. Diagram yang kedua adalah diagram komponen diagram. Oke, komponen diagram di sini. Komponen diagram di sini nanti menggambarkan piranti lunak atau software pada sebuah
basis sistem. Nah, itu diingat-ingat untuk komponen diagram. Oke, untuk simbol-simbol yang digunakan dalam komponen diagram, ada package, package ini nanti merupakan sebuah bungkusan ya. Jadi nanti package ini membungkus dari komponen-komponen yang digunakan. Kemudian komponen ini, komponennya bentuknya seperti ini. Ini kalau kalian menggunakan visual paradigma ya. Jadi nanti kalau kalian menggunakan visual paradigma seperti saya, versi 8, nanti simbolnya seperti ini. Kemudian dependensi. Nah, ini relasinya nanti untuk komponen diagram nanti menggunakan dependensi seperti ini untuk merelasikan. Kemudian ada interface, penggambaran interface atau untuk aplikasinya. Kemudian bisa juga nanti menggunakan link. Jadi bisa menggunakan relasi link ini juga. Nah, komponen diagram ini nanti menggambarkan user interface. Jadi untuk menangani tampilan. Bisnis proses nanti menangani fungsi-fungsi proses bisnis. Kemudian data nanti untuk memanipulasi. Manipulasi di sini adalah merubah data. Kemudian security atau menangani keamanan data. Nah, ini contohnya. Di sini adalah saya contohkan di sini adalah studi kasusnya adalah penjualan online toko Lazada. Nah, di situ boleh kalian gambarkan untuk interface-nya. Nah, interface-nya atau aplikasinya ya, tentunya di sini adalah penjualan online. Ya, jadi penjualan online, website penjualan online Lazada ini ada apa saja? Ada fitur atau form customer, ada order, kemudian order detail, kemudian ada pembayaran. Nah, pembayaran ini nanti generalisasi dengan ada sifat generalisasi, pewarisan sifat. Dimana tadi pembayarannya bisa tunai, kartu kredit, atau debit, atau COD. Nah, kemudian nanti order detail, isi dari order detail tadi kan ada barang ya. Nah, kemudian barang ini berelasi dengan kategori, karena satu kategori itu terdiri dari banyak barang. Nah, apakah boleh Bu misalnya nanti untuk membuat komponen diagram itu software-software yang kita gunakan? Boleh. Tadi dibuat seperti ini boleh, kalian buat nanti software-software yang kalian gunakan untuk membuat toko online itu apa saja, itu juga boleh. Jadi bisa dua versi ya, bisa versi seperti ini adalah komponen, seluruh komponen dari website Lazada. Jadi nanti kalian gambarkan seperti ini untuk tugasnya, tugas presentasinya. Jadi nanti komponen yang kalian gunakan, yang kalian buat di aplikasinya apa saja. Tentunya komponen ini yang bertransaksi ya, bukan yang misalnya profil, terus about us, buku tamu, nggak usah. Jadi yang di sini yang ada kaitan transaksinya saja yang direlasikan. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya yang terakhir adalah diagram deployment. Diagram deployment atau diagram yang menggambarkan konfigurasi hardware dengan software dari program yang akan dibuat. Jadi ketika nanti kalian membuat program, kalian gambarkan, kalian rancang menggunakan ini, deployment diagram. Jadi saya ulangi lagi, deployment diagram ini nanti berfungsi untuk menggambarkan konfigurasi antara hardware dan software yang digunakan. Jadi yang software dan hardware yang kalian gunakan untuk membuat program kalian nanti apa saja? Bisa dipahami nggak di sini? Bisa ya? Oke. Oke, di sini untuk program web. Nah, di sini misalnya, sorry simbol-simbolnya dulu ya, belum ya. Oke, simbolnya di sini nanti ada package. Boleh kalian menggunakan package nanti untuk sebagai pembungkus, sama seperti komponen tadi.
Nah, kemudian di sini juga ada komponen, kemudian nanti ada dependensi. Jadi relasinya menggunakan dua, bisa link, bisa dependensi. Nah, untuk dependensi ini menggambarkan ketergantungan hubungan antara komponen yang ada. Kemudian node ini nanti menggambarkan antarmuka atau pembungkusnya atau hardware-nya. Jadi node ini menggambarkan hardware-nya, komponen ini menggambarkan software yang digunakan. Bisa dipahami nggak? Bisa. Kemudian link ini nanti menghubungkan node satu dengan node lainnya. Kalau dependensi untuk menghubungkan komponen, kalau link ini atau asosiasi ini untuk menghubungkan node. Itu perbedaannya loh ya, harus dipahami. Contohnya, nah ini untuk program web. Nah, di sini ada pembungkusnya atau node-nya, ada client, ada server, web server, ada database, ada printer. Nah, untuk di client ini nanti ada apa saja. Jadi di laptop kalian, ini ibaratnya laptop kalian, itu ketika kalian membuat website, itu butuh apa? Pasti butuh OS ya, atau Windows. Jadi ini harus ada OS-nya dulu. Setelah OS apa? Dreamweaver untuk ngoding. Iya enggak? Terus kemudian Internet Explorer atau Chrome atau Mozilla itu untuk apa? Menampilkan website-nya. Atau mungkin boleh Bu ditambahkan, misalnya saya pakai Photoshop untuk membuat gambarnya, boleh, silahkan tambahkan saja, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya nanti pack request-nya ini diperhatikan untuk di dalam antar komponen menggunakan dependensi, antar node itu nanti menggunakan asosiasi. Oke, untuk web servernya kalian pakai apa? Pakai Apache, XAMPP, atau WAMPP untuk untuk penyimpanan file programnya ya, dan pembuatan database-nya. Terus kemudian di sini ada database request, di sini database-nya kalian menggunakan bahasa pemrograman apa database-nya? Oh, SQL atau MySQL. Boleh. Nah, ini ya, bisa dipahami. Kemudian, ketika program penjualan tadi, jadi programnya itu bisa untuk cetak dokumen atau tidak? Oh, misalnya bisa untuk cetak laporan penjualannya. Berarti kalau cetak penjualan kan butuh hardware tambahan ya, yaitu printer. Nah, di sini nanti bisa ditambahkan printer ini ke dalam rancangannya. Sampai sini bisa dipahami? Nah, ini untuk program web. Nah, saya contohkan satu lagi untuk program desktop. Jadi, untuk tugas presentasinya boleh program web, boleh program desktop. Silakan. Yang penting running. Oke, di sini untuk program desktop, kliennya tetap yang pertama pakai Windows. Kemudian kalian pakai script apa? Java atau C++ atau VB atau Fox Pro atau DLP atau menggunakan Python. Nah, ini saya kurang relasi ya. Jadi di sini saya belum tambahkan relasi dependensinya. Nah, ini nanti dihubungkan sama seperti web tadi. Kemudian pack request, di sini nanti web servernya sama untuk web server. Boleh pakai akses, boleh Bu, boleh. Boleh pakai exam, boleh. Nah, ini untuk web servernya. Database-nya sama, bahasanya SQL. Nah, apakah program desktop bisa untuk cetak data? Bisa kan? Bisa. Nanti bisa ditambahkan printer. Oke, sudah selesai materinya dari 3 diagram yang sudah saya bahas tadi, kelas diagram dan kelas diagram, kemudian komponen diagram dan deployment diagram. Nah, dari ketiga diagram tersebut, kalau ada yang masih belum jelas, bisa didiskusikan di forum LMS ataupun di WA group. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.